Hai, ini podcast pertama aku. So, jangan bosan-bosan untuk selalu mampir di sini ya. Karena aku akan selalu cerita tentang tetangga aku. Ngomongin soal pernikahan. Tetangga aku menikah ya di usia sebenarnya gak terlalu muda ya. 25 tahun. Kebetulan dia cewek juga. Dan dia juga lulus dari universitas. Jadi wajar lah, karena biasanya kalau orang Indonesia kalau udah berumur 25 tahun dia harus cepet-cepet nikah kan. Jadi awalnya si cewek ini dia itu umurnya sebenarnya 24. Habis lulus kuliah jadi sarjana. Tapi sebenarnya dia punya target pernikahannya itu umur 25. Dan alasan dia sih karena menurut dia daripada banyakin dosa mending nikah aja gitu. Nah, akhirnya setelah lulus kuliah dia pulang ke kampung halamannya. Di sana dia sama orang tuanya diminta untuk mengabdi di sekolah dasar. Ya tahu sendirilah, kalau di kampung itu kerja jadi guru itu udah alternatif yang bagus banget. Dan akhirnya dia dijodohkan dengan seorang laki-laki yang kebetulan juga temennya yang ada di kantor itu. Jadi mereka ketemu pas sama-sama jadi guru di sekolah dasar itu. Akhirnya menikahlah mereka. Dan 1 tahun pertama setelah menikah mereka banyak sekali ditempa dengan musibah, dari mulai musibah keuangan. Ya, ini biasanya terjadi di beberapa pernikahan ya. Ada yang kalau orang Jawa bilang pernikahan itu ada yang mengundang rezeki, ada juga yang cobaannya di awal gitu. Jadi gak semua, kalau menurut aku sih gak semua pernikahan itu semua rezekinya di awal, ada juga di tengah-tengah ataupun di akhir. Karena si cewek ini terbiasa dengan hidup yang serba ada, bukan berarti serba mewah ya, tapi serba ada. Karena selama dia sekolah, dia selalu merantau jauh dari keluarga, dan oleh keluarganya dia selalu dikirim uang yang dibilang cukup sih. Nah, setelah nikah ini otomatis karena dia orang berpendidikan dan dia termasuk cewek mandiri, dia gak mau dong 100% gantungin uang dari suaminya. Akhirnya dia kerja apapun, dari mulai ngajar di sekolah dasar, dari mulai membuka les-lesan, dan bahkan dia juga jualan. Selama berjualan, dia berjualan keliling. Jadi di waktu itu dia jualan kayak fashion ya, kalau dibilang baju, hijab, awal-awal kayak gitu. Dengan suaminya dia ikut stand atau ikut acara di mana di sana ada beberapa penjual yang berkumpul gitu. Jadi istilahnya apa ya, kayak apa ya istilahnya, mungkin kayak bazar ya. Di sana dia menemukan banyak konsumen, dia mendapatkan omset yang lumayan seperti itu. Tapi kebetulan bazarnya ini malam, dari sore sampai malam gitu. Nah, masalah yang kedua muncul, yaitu ketika ibunya
atau orang tua si cewek ini menentang karena kebetulan ibunya ini gengsinya tinggi gitu. Kenapa gengsinya tinggi? Karena dia tahu bahwa dulu ayahnya si cewek ini itu dari keluarga berada, jadi tidak diizinkan untuk ikut bazar dari satu bazar ke bazar lain, apalagi di malam hari. Bagi dia atau bagi ibunya itu sudah levelnya udah gak pantas kayak gitu. Selama penentangan dari orang tua, si cewek ini sebenarnya menahan ya, cuman di keluarganya dia sering cekcok kayak gitu karena kebetulan mereka tinggalnya satu rumah. Jadi karena si cewek ini dibilangnya pendiam juga enggak, ibunya dibilang sabar juga enggak, jadi keduanya itu sering cekcok. Cekcoknya itu dengan ibunya sendiri gitu, ibu kandungnya sendiri. Kamu bisa bayangkan ya. Nah, akhirnya muncullah atau tiba waktunya si cewek ini mempunyai anak. Si cewek ini hamil. Nah, selama hamil nih, karena ekonomi belum mapan, otomatis dia tetap berjuang untuk berjualan kan. Karena kalau dia pikir kalau dia nurutin orang tua yang hanya meminta dia untuk jadi guru sekolah dasar, dia sadar gitu kebutuhannya banyak dan nggak akan mencukupi kalau yang kerja hanya suaminya. Akhirnya mereka membuka toko di rumahnya. Sambil membuka toko dengan suaminya, si cewek ini lagi hamil, kemudian dia juga melayani konsumen, nggak kenal capek dan sebagainya. Itu dia merasa udah depresi gitu, atau kalau dibilang kenapa nggak sesuai seperti yang ia bayangkan gitu, pernikahan itu kenapa seperti ini gitu. Jadi mereka itu selain si cewek ini berselisih pendapat dengan orang tuanya sendiri, dia juga sering bertengkar dengan suaminya, masalah ekonomi juga gitu. Ya wajar lah kalau aku bilang kalau cewek itu menginginkan sesuatu yang mapan gitu. Dia bilangnya kalau dulu dia selalu diturutin sama orang tua, kenapa sekarang nikah itu rasanya seperti ini gitu. Dan waktunya ia melahirkan setelah beberapa bulan dia hamil. Anak pertama kebetulan cowok gitu. Dan orang tua si cewek ini seneng banget kan, karena saudara atau anak dari orang tua si cewek ini perempuan semua. Jadi suka banget atau bahagia banget ketika dapet cucu laki-laki. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan dan tahun. Hampir 2 tahun si cewek ini merasa bahwa dia tidak didukung oleh orang tuanya, dan akhirnya dia menyerah. Mereka bertengkar hebat gitu. Akhirnya si cewek ini hengkang dari rumah orang tuanya sendiri dan meninggalkan anaknya bersama orang tuanya. Tapi dia ngontrak dengan suaminya di kota yang masih sama. Sampai di kontrakannya, setelah dia menemukan kontrakan itu, dia pun tidak berhenti bertengkar dengan suaminya gitu. Bahkan dia sempat menginginkan untuk berpisah. Namun karena suaminya ini lebih dewasa dan jarak umur mereka lebih tua si suami, jadi suami ini bisa menenangkan istrinya. Dia tahu
gimana harus bersikap gitu, bahwa pernikahan itu tidak hanya sekedar masalah ekonomi gitu. Jadi dia harus juga bisa bersabar kayak gitu. Walaupun beberapa kali istrinya meminta untuk berpisah, tapi si suaminya ini menolak dan dia tetap sabar dengan menghadapi istrinya. Nah, di kontrakannya ini, jadi dia dipindah nih dari rumahnya, tokonya ditutup kan. Kemudian dia ngontrak lagi, dan kontrak itu dibuat jualan gitu. Dia coba jualan makanan, jualan es krim kayak gitu berapa bulan tapi sepi. Kemudian dia lanjutkan jualan baju tapi juga masih sepi juga kayak gitu. Hampir dia menyerah karena udah mencoba segala hal gitu, tapi tetap aja banyak sekali masalah dalam rumah tangganya. Dan akhirnya pada suatu hari kakak ipar dari si cewek ini meninggal karena kecelakaan. Dia ditelepon ibunya untuk datang ke rumah dan mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan tinggal bersama ibu si cewek ini, walaupun mereka tidak lagi satu rumah, tapi si cewek ini tinggal di rumah sebelah ibunya, yang dimana rumah ini adalah rumah kakeknya dulu. Jadi berdempetan gitu antara rumah ibunya dan rumah si cewek ini. Dan akhirnya mereka kembali ke rumah itu, rumah di sebelahnya orang tuanya tadi. Dan perlahan-lahan si cewek ini tidak lagi ngajar di sekolah dasar, tapi ada tawaran baru, yaitu dia mengajar di SMA. Dan sedikit merubah perekonomian keluarganya sih. Dan si cowok ini juga tidak hanya ngajar di SD juga, tapi akhirnya dia dapat tawaran untuk bekerja sebagai administrasi di sebuah kantor. Nah, itulah cerita untuk hari ini. Dan perlu digarisbawahi bahwa kadang sebelum menikah kita juga harus mempertimbangkan masalah ekonomi ya, kesiapan ekonomi, kemudian kesiapan mental. Kita juga harus tahu dong apa aja sih yang harus kita siapkan ketika kita berumah tangga. Jadi, tapi yang paling penting ya ketika kamu memutuskan untuk berumah tangga itu, ketika kamu gak bisa menahan hawa nafsu kamu daripada dosa, kamu mending nikah. Itu betul banget. Dan itu sangat dianjurkan ya. Namun ketika kamu bisa menahan hawa nafsu kamu, alangkah lebih baik kamu mempersiapkannya gitu. Tentang pekerjaan kamu. Kalau kamu sebagai laki-laki, bagaimana nanti kamu menghidupi keluarga kamu gitu. Jangan sampai nanti ketika kamu nikah, kamu ajak istrimu untuk sengsara gitu. Bukan sengsara sih sebenarnya, harus bersusah payah kayak gitu. Ya, kalau kamu menemukan cewek yang mau menerima kamu apa adanya. Cuman kan kalau di zaman sekarang, cewek yang kayak gitu itu mungkin kamu dapatkan di desa yang sangat terpencil dan dengan pendidikan yang tidak terlalu tinggi kayak gitu ya. Ya nggak menampik kemungkinan cewek yang berpendidikan tinggi tidak bisa menerima cowok apa adanya, enggak sih. Cuman ya dipertimbangkan aja. Well, that's it. And terima kasih banget kamu udah dengarkan podcast aku ini. Tunggu podcast aku besok tentang cerita tetangga yang lain. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.